Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas limpahan karunia dan rahmat yang tak terhingga. Di hari yang ke-12 dari bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, menjalankan ibadah puasa dengan baik, bisa membaca tilawah Quran dengan banyak, dan juga beramal ibadah yang lainnya di bulan yang mulia ini. Pemirsa sekalian rahimani wa rahmakumullah, di kesempatan kajian pembuka untuk menunggu berbuka puasa kali ini, akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini pembahasan tentang hadis-hadis seputar amalan-amalan yang ini. Pembahasan kali ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, kita ambil dari kitab Wadhaifu Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad bin Sulaiman, yang mana kitab ini Wadhaifu Syahri Ramadan adalah satu pembahasan yang diringkas dari kitab Ibnu Rajab hafizahullah rahimallahu ta'ala di kitab beliau Lataiful Ma'arif. Di majelis yang ketiga, beliau Ibnu Rajab rahimallahu ta'ala mengatakan, majlisu salis fi dzikril ashril awsat min syahri Ramadan wa dzikri nisfil syahril akhir, yaitu hadis-hadis seputar 10 yang tengah dari bulan Ramadan dan 10 bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan yang akhir, jadi 15 akhir ke sana. Ada beberapa hadis yang beliau sebutkan di sini, insyaallah. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari Muslim di sahih keduanya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awsat min Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa iktikaf di 10 yang tengah dari bulan Ramadan. Jadi mulai tanggal 10 kemarin, 10, 11, 12 sekarang, beliau Nabi kita biasa iktikaf. Fa'takafa aman, beliau iktikaf selama beberapa tahun. Selama beberapa tahun di awal disyariatkan puasa ini di tanggal 2 Hijriah, beliau iktikaf di pertengahan di bulan Ramadan. Hatta idza kanat lailatu 21, sampai ketika beliau menemui malam yang ke-21. Wa hiya lailatul lati yakhruju fi sabihatiha min i'tikafihi, yaitu malam ke-21 ini malam yang dimana pagi harinya beliau keluar dari masjid, dari i'tikafnya dari 10 kemarin. Jadi i'tikaf di pertengahan 10 hari, selesai di malam 21 paginya keluar. Kemudian beliau bersabda, man kana i'takafa ma'i, barang siapa yang beriktikaf bersamaku, falya'takif asyral awakhir, maka hendaklah dia beriktikaf di 10 hari yang akhir. Waqad uritu hadhil lailata summa unsituha, dahulu aku pernah diperlihatkan malam Lailatul Qadar ini, summa unsituha, kemudian aku dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Waqad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tini min sabihatiha, dan sungguh aku telah pernah sujud di pagi harinya dalam keadaan dahiku ini kena air dan juga kena tanah. Faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah malam Lailatul Qadar ini di 10 yang akhir, bukan yang tengah. Faltamisuha fi kulli witrin, dan carilah di setiap malam yang ganjil. Famataratis sama'u tilkal laila, di sini berlanjut, maka di malam tersebut, malam ke-21 Ramadan, hujan turun.
Wa kana al-masjidu ala arishin, dan masjid ketika itu masih beratap pelepah daun, dan banyak air yang menetes ke dalam masjid. Fawaqafal masjidu, akhirnya masjid menjadi tergenang air. Fabasartu aina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jabhatihi asarul ma'i watin min subhi 21. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, maka sungguh aku melihat dengan kedua mataku dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basah terkena air dan juga tanah di pagi hari di malam 21. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW dahulu pernah iktikaf di 10 yang tengah dari bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar di sana. Wahada siyak, dan kalau kita lihat rangkaian hadis tadi, yaqtadi anna dzalika taqarrara minhu, ini terus berulang tiap tahunnya. Jadi beliau iktikaf di pertengahan bulan Ramadan, mulai tanggal 10 kemarin. Wa fi riwayatin, di sebuah riwayat yang lain di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga, bahasanya annahu i'takafal asyral awal, Nabi pernah iktikaf di 10 awal bulan Ramadan, sejak tanggal 1 sudah iktikaf. Summa i'takafal asyral awsat, kemudian beliau iktikaf pula di 10 yang tengah. Summa qala, kemudian akhirnya beliau mengatakan, inni utitu, sungguh aku telah didatangi oleh malaikat Jibril. Faqila li, Jibril mengatakan kepadaku, innaha fil ashril awakhir, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu di 10 yang akhir. Faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif, maka barang siapa di antara kalian para sahabat yang ingin iktikaf, maka hendaklah dia iktikaf di 10 malam terakhir. Fa'takafan nasu ma'ahu, akhirnya sahabat seluruhnya iktikaf bersama beliau di 10 malam terakhir. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan, wa hadza yadullu anna dzalika kana minhu qabla an yatabayyana lahu annaha fil ashril awakhir. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di pertengahan bulan Ramadan ini dulu, sebelum jelas bahwasanya malam Lailatul Qadar itu di akhir. Kemudian tatkala diberitakan oleh Allah lewat perantara malaikat Jibril bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berada di 10 yang akhir, maka akhirnya Nabi iktikaf di 10 hari yang terakhir, hatta qabadahullahu azza wa jalla, sampai Lailatul Qadar, dan Nabi semangat mencarinya. Beliau mencari di 10 yang awal. Kemudian beliau pernah mencari di 10 yang tengah juga. Maka di sana ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 yang akhir, pertengahan yang akhir, fi nisfil awakhir min Ramadan, di pertengahan yang akhir. Jadi mulai tanggal 15 itu sudah pertengahan Ramadan. Kalau sekarang masih 12 ya. Jadi mulai 15 nanti itu sudah mulai pertengahan Ramadan, sampai akhir itu sudah harus semangat mencari di mana malam Lailatul Qadar. Lebih tepatnya lagi di yang 10 tengah tapi yang akhir, yaitu tepatnya malam 17 ataupun malam 19. Jadi malam 17 dan juga malam 19 dari Ramadan itu pun juga kesempatan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Mungkin ini jarang kita dengar. Dan ini dilakukan oleh seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau ketika malam 17 dan juga malam 19 dari bulan Ramadan, beliau senantiasa melakukan kunut di witir di akhir salat tarawih yang beliau lakukan. Li'annahu yurja fihi Lailatul Qadar. Kenapa beliau melakukan ini? Karena beliau mengharapkan di malam ini, yaitu malam 17 dan 19 dalam bulan Ramadan, ini termasuk tengah yang akhir ya. Ini diharapkan di sana bisa dapat malam Lailatul Qadar. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu hadis yang pertama di Bukhari Muslim, bahwasanya amalan yang bisa kita lakukan di pertengahan mulai dari sekarang sampai nanti akhir Ramadan, yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Waqad qilah, kemudian ada hadis yang riwayatnya ini masih diperselisihkan.
inna ibtida'an nubuwati Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi sabi'i asyrata Ramadan. Bahwasanya awal mulai Nabi diangkat jadi utusan Allah itu ketika malam 17 di bulan Ramadan. Qala Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Baqir, berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali Al-Baqir, nazala Jibrilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatas sabti wa lailatal ahad. Dahulu Jibril datang pertama kali turun mendatangi Rasul itu di malam Sabtu dan malam Ahad. Summa dhahara lahu bi Hira bi risalati Lahi azza wa jalla yauma isnaini. Kemudian beliau malaikat Jibril muncul mendatangi Rasulullah SAW ketika di Hira dengan membawa pesan risalah dari Allah Azza wa Jalla, yaitu ketika hari Senin. Li sab'i asyrata khalat min Ramadan, yaitu ketika malam ke-17 dari bulan Ramadan. Jadi ada satu hadis yang masih diperselisihkan tentang kesahihannya, itu bahasanya awal pertama kali Nabi diangkat jadi utusan Allah yaitu ketika tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Kemudian beliau Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala menyampaikan satu lagi kejadian yang wa asahhu ma ruwiya minan hawadisi fi hadhihi lailah, yang kejadian yang paling sahih riwayatnya yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan ini dahulu, yaitu annaha lailatu badrin, yaitu bahasanya di pertengahan bulan ini terjadi kejadian yaitu malam perang Badar, yaitu malam sab'a asyrata, yaitu malam yang ke-17 dari bulan Ramadan. Wakilah dikatakan di riwayat yang lain bukan 17 tapi 19, tapi insyaallah yang masyhur yaitu 17. Dan di pagi harinya terjadi perang Badar, yaitu perang Badar punya sebutan yang lain Yaumul Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu hari pembeda, hari di mana dua kelompok besar bertemu, yang hak dan yang batil, dan akhirnya yang hak yang menang. Sumya Yaumal Furqan, kenapa hari Badar ini di sana terjadi perang Badar dinamakan Yaumul Furqan, hari pembeda? Li'anna Allah Ta'ala faraqa fihi bainal haqqi wal batil, karena di hari ini, di perang Badar ini Allah membedakan antara kebenaran dan kebatilan, terbedakan jelas. Wa adharal haqqa wa ahlahu 'alal batil, dan kemudian Allah memenangkan kebenaran tersebut dan juga pengikutnya di atas kebatilan dan juga kelompoknya. Wa alat kalimatullahi wa tauhiduhu, dan di hari ini pula kalimat Allah tinggi dan juga tauhid tinggi di hari ini. Wadala a'da'uhu minal musyrikina wa ahli kitab, dan di hari pula orang-orang musyrikin dan ahli kitab menjadi rendah dan hina. Kemudian beliau Ibnu Rajab Al-Hambali hafizallahu rahimallahu taala sedikit mengisahkan kita tentang kejadian dari perang Badar ini yang terjadi di tanggal 17 di bulan Ramadan. Wa kana sababu khurujihi, sebab kenapa terjadi perang ini yaitu kebutuhan para sahabatnya, khususnya kaum muhajirin, untuk membalas, untuk mengambil harta dari orang-orang musyrik yang dahulu mengusir mereka dari Makkah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang muhajirin ini adalah aslinya penduduk Makkah. Mereka terpaksa hijrah pindah ke Madinah untuk menjaga agamanya, dan untuk melakukan ini seluruh hartanya ditinggalkan. Yang punya rumah ditinggalkan, yang punya lahan perkebunan ditinggalkan, bahkan yang punya emas yang ditimbun pun harus ditinggalkan. Bahkan ada kisah seorang sahabat yang hijrah dicegat oleh orang-orang kafir. Akhirnya untuk menyelamatkan dirinya dikasih tahu di mana tempat dia mengubur hartanya supaya diizinkan lolos dari cegatan mereka sehingga selamat sampai ke Madinah. Perang Badar, kisah ini sebabnya adalah yaitu balas dendam, mengambil harta kembali mereka yang dahulu pernah orang-orang kafir Quraisy rebut di Makkah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, yaitu diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berperang, untuk mengambil haknya dari orang-orang yang menzalimi mereka. Allah berfirman di surat Al-Hasyr, lil fuqara'i al-muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Dan harta ghanimah perang itu diizinkan pula diberikan untuk orang-orang muhajirin yang fakir, yang mereka dahulu diusir dari kampung-kampung mereka, dari harta-harta mereka, hanya untuk mencari keridhaan dari Allah Azza wa Jalla, dan akhirnya mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka inilah orang-orang yang jujur, kata Allah. Jadi ada kabar berita bahwasanya ada kafilah dagang dari Abu Sufyan membawa harta yang banyak, dan penjagaan di kafilah tersebut lumayan sedikit, cuma 40 orang saja yang menjaganya. Jadi kafilahnya sampai kalau dinilai itu sekitar membawa dinar itu 5.000 dinar. Kemudian ontanya berpuluh-puluh, dan yang jaga cuma 40 orang saja. Dan kabar ini terdengar oleh kaum muslimin di Madinah. Dan rute kafilah dagang Abu Sufyan ini melewati daerah sekitaran Madinah. Akhirnya mereka izin kepada Rasul, dan Rasul pun mengizinkan. Bahkan Rasul keluar bukan perang ya, ini nggak ada niat perang sama sekali. Ini misinya hanya untuk mencegah kafilah dagang direbut hartanya, cuman 40 orang saja. Jadi nggak perlu perbekalan seperti perang yang serius itu. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah kaum muslimin yang berangkat itu cuma sekitar 314 atau 319-an saja. Jadi nggak membutuhkan armada yang banyak. Wa kanu ala iddati ashabi Talut. Jumlah ini seperti jumlah sahabat Talut yang dahulu sahabat Talut ini menyerang dan melewati sungai. Tidak minum banyak-banyak di sungai, hanya segenggam saja, cuman 300 belasan saja. Dan ketika perang ini nggak ada bekal yang banyak, bekalnya sedikit, onta yang dibawa pun juga sedikit. Bahkan jumlah ontanya saja sekitar sab'ina ba'iran, 60 onta. Jadi jumlah orangnya 300 orang. Onta yang membawa perbekalan itu jumlahnya 60. Dan satu onta itu dinaiki gantian oleh 3 orang. Jadi 3 orang rombongan ngurus satu onta, nanti naiknya gantian. Fakana zamilahu, dan dahulu Nabi pun juga sama. Onta yang dinaiki Nabi itu juga gantian dengan 2 orang sahabat yang lain. 2 orang sahabat yang lain sampai mengatakan, ya Rasulullah irkab hatta namshi anka. Wahai Rasulullah, silahkan naik, kami berjalan saja. Fayaqulu, tapi Nabi nggak mau. Nabi mengatakan, ma antum bi aqwa 'alal masyi minni. Tidaklah kalian berdua lebih kuat, tidak kuat berjalan, lebih kuat berjalan daripada saya. Maksudnya kalian berjalan pun juga nanti akan capek. Wala ana bi agna 'anil ajri minkuma, dan aku juga termasuk orang yang pengen dapat pahala juga. Jadi nggak apa-apa gantian. Jadi Rasulullah SAW nggak memanfaatkan situasi beliau naik onta terus, tapi beliau sama juga gantian naik ontanya dengan yang 2 sahabat yang lain. Dan tidak ada penunggang kuda kecuali jumlahnya 3 saja. Jadi ini memang nggak rencana untuk perang besar-besaran, ini hanya sekedar untuk mencegat rampas pulang. Nggak ada perang besar-besaran. Jadi ontanya cuma 60, orangnya 300, penunggang kudanya cuma 3. Salah satunya adalah Mikdad. Dan kabar ini akhirnya kabar cegatan kafilah dagang Abu Sufyan ini terdengar oleh Abu Sufyan, dan akhirnya Abu Sufyan mengambil jalan lain, membelokkan kafilah dagangnya ke arah pantai, dan dia mengutus ke penduduk Mekah mengabarkan bahwasanya dia mau dicegat oleh kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin pun kaum musyrikin pun yang di Mekah siap-siap untuk berangkat membela cegatan Abu Sufyan tadi. Akan tetapi ketika
kafilah dagang Abu Sufyan tadi sudah lolos, orang-orang kafir musyrikin di Mekah tidak menyurutkan niatnya untuk melanjutkan perjalanan bertemu Rasulullah dan para sahabat di Badar. Maka hal ini membuat Rasulullah SAW mengambil musyawarah kepada para sahabat yang lain. Apakah akan dilanjutkan peperangan ini? Karena kafilah Abu Sufyan sudah lolos dan di sana juga menunggu pasukan kaum kafir Quraisy musyrikin Makkah sekitar 1.000 orang. Apakah lanjut atau pulang? Akhirnya beliau minta musyawarah ke para sahabat Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin banyak memberikan pendapat, tetapi beliau diam saja. Beliau ingin mendapatkan saran dari kaum Ansar. Karena kaum Ansar ini ketika baiat pertama kali menolong Rasul ini, menjaga Rasul dari serangan ke Madinah. Nah ini sudah di luar Madinah. Apakah kaum Ansar mau menolong? Akhirnya Sa'ad bin Ubadah mengatakan, iya. Apakah kau meminta pendapat kami ya Rasul? Wallahi demi Allah, kalau seandainya kau meminta kami untuk menimbun laut, niscaya akan kami timbun laut itu. Jadi jangan ragu. Kemudian Mikdad pun mengatakan, kami tidak akan mengatakan seperti Bani Israel mengatakan kepada Musa, idhab anta, pergilah engkau wahai Musa, kami duduk di sini menunggumu. Silahkan Musa, kamu perang sendiri, kamu bersama Tuhanmu. Enggak, kita akan ikut perang bersamamu wahai Rasul, di depan, di belakang, di samping, dan di kananmu, samping kanan dan samping kiri. Fasura Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika wa ajma'a alal qital. Akhirnya Nabi senang dengan perkataan ini dan membulatkan tekadnya untuk melanjutkan peperangannya dan tinggal di sana di malam ke-17 dari bulan Ramadan. Ali mengatakan di malam ini turun hujan, seluruh manusia tidur kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat, menangis dan meminta kemenangan kepada Allah atas musuh-musuhnya sampai subuh. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya, di hari Badar itu, memberi kemenangan kepada Rasulullah SAW dengan bantuannya para malaikat yang ikut perang di perang Badar ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, mungkin ini sekilas yang terjadi di perang Badar. Sebenarnya masih ada perincian yang lain, mungkin akan kita sampaikan di kesempatan yang akan datang. Jadi ma'asyiral muslimin, pemirsa sekalian rahimani wa rahmakumullah, yang kalau bisa kita simpulkan dari yang kita sampaikan tadi, bahasanya di pertengahan bulan Ramadan ini banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan tentang amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan ini. Salah satunya yaitu adalah iktikaf di pertengahan bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan juga kejadian yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan ini adalah dahulu perang Badar. Perang pertama kali, perang pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kalau kaum muslimin kalah di perang ini, Islam sudah tidak ada lagi. Tapi qadarullah, Allah memenangkan kaum muslimin di perang Badar ini yang terjadi di tanggal 17 di bulan Ramadan. Adapun kalau hadis-hadis yang lain seperti yang mungkin kita dengar di hadis di dai-dai yang menyuruh kepada hari kiamat, yang mengatakan tanggal 15 di bulan Ramadan ini akan terjadi dukhan ataupun terjadi hari kiamat kubro, wallahu alam, ini tidak ada sandaran hadis yang sahih yang memberitakan hal ini. Bahkan sudah banyak tulisan dari ustadz-ustadz kita yang membantah hal ini. Mungkin antum semua sudah dapat broadcast tentang masalah ini, yaitu bantahan kepada yang mengatakan 15 Ramadan ini terjadi dukhan dan terjadi hari kiamat kubro. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada benarnya itu datang dari Allah semata, dan ada kesalahan itu datang dari saya pribadi dan juga dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan tersebut. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.